Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu arti sahabat. Kita bisa memulai pembacaan firman Tuhan ini dalam 2 Tawarik pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu, Tuhan murka terhadap engkau. Dalam 2 Tawarik 19 ayat yang kedua. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain, karena kita tidak dapat hidup tanpa membangun suatu hubungan atau kerjasama dengan orang lain. Hubungan baik dibina karena adanya kepentingan bersama. Karena seseorang memerlukan orang lain, dan berdasarkan hal tersebut, maka terjalinlah sebuah persahabatan. Namun, sebagai orang Kristen, kita harus menempatkan Kristus sebagai teladan dan dasar utama dalam membangun hubungan dalam suatu persahabatan. Kita memerlukan seorang sahabat yang dengan jujur menegur dan membangun iman kita. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca, jelas menunjukkan bagaimana Yehu menegur Raja Yosafat karena dia telah menjalin hubungan dengan orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Tuhan, suka melakukan kejahatan dan berhati busuk. Oleh sebab itu, Yehu memperingatkan Yosafat agar segera mengakhiri hubungan yang terlarang itu. Karena bila dibiarkan berlarut-larut, akan berakibat fatal bagi dirinya dan kerajaannya. Dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kamu bisa membacanya dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Seorang sahabat yang baik akan menegur dengan jujur ketika ia mengetahui kesalahan yang dilakukan sahabatnya. Ia tidak peduli bagaimana reaksi sahabatnya itu. Yang penting, ia tidak mau melihat sahabatnya terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak benar di pemandangan Tuhan. Seorang sahabat sejati bila melihat sahabatnya dalam kesusahan tidak menghindar atau menjauh, tetapi segera memberikan pertolongan. Namun, bila tidak mampu menolong secara materi, ia memberikan jalan keluar dengan nasihatnya yang bijak. Ia bisa menjadi saudara ketika sahabatnya berada dalam kesukaran. Untuk ayat terakhir dalam renungan singkat kali ini, kita bisa membacanya dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus telah membuktikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Persahabatan yang didasari oleh kasih Kristus itu akan melebihi tali persaudaraan atau kekerabatan, karena hubungan yang dibangun bukan atas kepentingan untung dan rugi, melainkan karena mengasihi sebagai diri sendiri. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai teladan dalam membangun sebuah persahabatan. Haleluya, amin.